Salam pergi ke Tangerang, di Tangerang membeli nanas. Semoga yang jawab salam yang punya utang-utangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah yuwafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, seluruh penonton yang mulia dimanapun berada, bil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Juri dan Bagus TV yang saya muliakan, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul memberikan syafaatul uzmanya kepada kita semua di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh penonton yang mulia dimanapun berada, rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang keutamaan bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab Tusatul Mi'raj atau sering kita kenal dengan kitab Dardir karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Najmuddin Al-Ghaiti. Beliau menceritakan di dalam kitabnya bahwa ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika baginda Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naik baginda Rasul ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita singkat, ketika dalam perjalanan baginda Rasul ditemani oleh tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, ismuhu Jibril, yang bernama malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat baginda Rasul naik ke atas langit, beliau bertemu dengan para nabi, beliau bertemu dengan para rasul, baginda Rasul bertemu dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada salah satu malaikat Allah yang dimana membuat Rasulullah ini ingin bertanya, hadirin, yang membuat baginda Rasul kepo ingin menanyakan kepada malaikat tersebut, yang dimana malaikat ini memiliki tangan 1000 dan dalam tiap-tiap tangannya memiliki jari jemari jutaan yang tidak terhingga. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, subhanallah, maha suci Allah, begitu sempurnanya hai engkau malaikat, untuk apa engkau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dijawab oleh malaikat tersebut, wahai Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ketahuilah aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditugaskan untuk menghitung seluruh rintikan-rintikan air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kelak. Allah yang memerintahkanku untuk menghitungnya ya Rasulullah. Lalu baginda Rasul bergegas untuk menuju perjalanannya kembali bertemu dengan Allah. Sebelum baginda Rasul jalan, malaikat lebih dahulu bertanya
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, maha suci Allah. Betapa mulianya engkau ya Rasul, Allah ciptakan, dan betapa mulianya umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan umatmu di alam dunia sebaik-baiknya umat." Lalu baginda Rasul bertanya kepada ini malaikat, "Wahai malaikat Allah, kenapa engkau mengatakan bahwa umatku begitu mulia?" Lalu dijawab oleh ini malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, engkau telah tahu bahwa Allah memerintahkanku untuk menghitung rintikan-rintikan air hujan yang Allah turunkan ke muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman kelak hari kiamat nanti. Aku mampu ya Rasul untuk menghitung seluruh rintikan air hujan yang Allah turunkan ke dunia. Akan tetapi ya Rasulullah, demi Allah, aku enggak mampu menghitung seluruh pahala-pahala, menghitung keberkahan-keberkahan, menghitung rahmat-rahmat, menghitung ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada umatmu ya Rasul, yang sedang berzikir kepada Allah, kepada umatmu ya Rasul, yang sedang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Hadirin wal hadirat seluruh penonton yang mulia dimanapun berada rahimakumullah, begitu banyak keutamaan bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dahsyatnya solawat ini hadirin, yang bisa kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita sholat, Allah sendiri tidak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk zakat, Allah pun tidak zakat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk puasa, untuk haji, Allah tidak puasa, Allah tidak haji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku hamba untuk bersalawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih dahulu dan para tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, sallu fi'il amr, artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat seluruh penonton yang mulia dimanapun berada rahimakumullah, saking dahsyatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyelamatkan kita hadirin di alam dunia, bahkan ketika nanti kita di yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang selamat di yaumil qiyamah nanti di padang mahsyar tanpa terkecuali atas syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau mengatakan di dalam kitabnya, "Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima." Barang siapa seorang muslim di antara kita semua yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau kuncinya hanya satu, bersolawat, solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat seluruh penonton yang mulia dimanapun berada rahimakumullah,
rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bil khusus untuk Al-Fakir pribadi, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Al-Fakir Puja Ramadan di Masjid Ar-Rahim, Sawangan Permai, Kota Depok, mengucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.